Kemudian bentuk yang lain, wa kanu kama qassallahu alaina. Dan mereka juga sebagaimana Allah ceritakan kepada kita, kata Syekh Safi Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surah Al-Mutaffifin ayat ke-29 sampai ayat 33. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berbuat jarimah, berbuat kejahatan, yaitu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kanu, mereka itu dahulu, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mentertawakannya. Hari ini kan sebagian dari kita mengamalkan sunnah berpenampilan, mengikuti bagaimana Rasulullah berpenampilan, memelihara janggut, diketawain kan, yang dibilang itu. Tapi di sini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ketika syariat Islam itu dihinakan, Rasulullah ajarkan nggak kita balas dengan hinaan? Hari ini kejadian yang terjadi ketika syariat azan itu seakan-akan dihinakan seperti itu, muncul meme yang bikin gambar anjing, terus kemudian kepala yang mengatakan itu gitu. Nah, di sini hemat saya, mari kita luruskan niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memang yang dilakukan oleh beliau ketika membandingkan azan dengan gonggongan anjing ini salah. Yang salah itu diluruskan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita harus intiqos, bukan berarti kita harus merendahkan kepribadiannya orang itu. Maka dalam hal ini kalau kita memang jujur mau membela panggilan azan, yang harusnya kita lakukan adalah ayo penuhi seruan panggilan azan itu, ramaikan masjid dengan panggilan azan. Hari ini orang-orang berlomba membalas perlakuan dari beliau yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing, rame-rame membalas, bikin meme hinaan juga. Tetapi giliran azan berkumandang ya juga nggak ke masjid juga. Subuh tetap yang muazin dia, yang imam dia, yang makmum. Nah, maka kalau kita memang mau jujur membela panggilan azan, membela azan sebagai syiar, ayo penuhi panggilan azan itu, ayo kita ramaikan. Itu cara kita untuk membela panggilan azan ini, untuk menjaga wibawa atau marwahnya dari syiar Islam, yaitu panggilan azan ini. Nah, ini diantara bentuk-bentuk gangguan. Mereka mentertawakan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang-orang yang beriman itu, ketika mereka melewati orang-orang yang beriman, diganggu-ganggunya. Al-ghamzu itu ditunjul-tunjul, dicolek-colek gitu. Intinya gangguan, yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ketika mereka sudah kembali, yaitu orang-orang kafir ini, ketika dia kembali menemui keluarga-keluarganya, kolega-koleganya, mereka kembali dalam keadaan fakihin. Fakihin itu keadaan menganggap dirinya itu lebih hebat, mu'jibina bima fihi. Mereka menganggap dirinya itu hebat gitu kan, setelah mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ini tuduhan selanjutnya lagi. Pada saat melihat orang-orang yang beriman, mereka menuduhkan orang-orang beriman ini telah sesat gitu kan. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka itu orang-orang kafir itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya itu mengawal, menjaga mengawal dan berada di sampingnya orang-orang yang beriman itu gitu. Dari mana dia punya kesimpulan kalau ini dia bolal, sesat dan lain sebagainya? Itu semuanya hanyalah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini uslub atau cara yang pertama yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu siwar, perang mental tadi, dengan memberikan tuduhan, hinaan agar kaum muslimin sakit hati. Kemudian dia
berhenti dari dakwah Islam, berhenti dari mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin di akhir kajian ini saya hendak sampaikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan ditadaburi surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Singkatnya Allah berkalam, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya ketika mereka mengaku beriman, mereka itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelumnya itu ketika mengaku beriman, Allah uji mereka semuanya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah menunjukkan mana sih yang memang benar-benar beriman atau mereka hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Maka ini diantara ujian yang Allah berikan bagi kaum muslimin pada saat itu dalam pernyataan ikrar keimanan mereka. Mesti masing-masing dari kita akan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian atas pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.